Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Salsabila Kurnia Zahra dari Prodi S1 Kebidanan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di 2 video kemarin kita udah belajar nih tentang pengaturan suhu tubuh, dimulai dari pengertian, mekanisme, faktor, penjelaran, dan masih banyak lagi. Tapi teman-teman, kali ini kita bakalan melakukan hal yang paling seru, yakni kita akan melakukan ajak praktikum, yaitu praktikum pengukuran suhu tubuh di berbagai waktu dalam seharian ini. Jadi aku bakalan cek suhu tubuh aku dari yang pertama, kita akan bangun dini hari di jam 2 atau jam 3. Lalu yang kedua, kita akan bangun tidur di pagi hari seperti biasa. Lalu yang ketiga, mandi pagi. Dan yang keempat, olahraga, yakni jogging, lalu jalan santai 15 menit. Setelah itu, kuliah pada siang hari. Ini kita akan melakukan pengukurannya sebelum kita makan siang ya. Lalu mandi sore dengan air hangat. Lalu dan yang terakhir, ini saat kita mau tidur malam. Dalam praktik ini teman-teman, kita akan membuktikan apakah suhu tubuh kita itu benar-benar stabil atau justru berubah-ubah. Yuk, penasaran kan? Kita mulai dari yang paling ekstrim ya teman-teman. Kita mulai dari dini hari di jam 2 atau jam 3 dini hari. Oke, bye-bye teman-teman. Hai, kembali lagi dengan aku. Sekarang di jam 3 dini hari. Jujur ini berat banget buat aku bangun teman-teman. Tapi gak apa-apa. Oke, gak perlu lama-lama, aku bakalan ngukur suhu tubuhku dulu ya. Aku pakai dari warnet. Ini Alpha 3. Nggak perlu lama-lama, langsung kita ukur. Aku ukurnya di ketik ya teman-teman. Nah, udah bunyi teman-teman. Aku dapatnya di 35,4 derajat Celcius. Teman-teman tahu nggak sih, di waktu ini biasanya suhu tubuh itu berada di titik yang paling rendah di dalam seharian kita ini. Kenapa bisa begitu? Karena tubuh kita mengikuti ritme alami yang disebut ritme sirkadian. Saat dini hari, metabolisme tubuh itu sedang melambat teman-teman. Akhirnya aktivitas organ menurun dan produksi panas juga menurun. Makanya suhu tubuh kita cenderung lebih rendah dibanding waktu lainnya teman-teman. Oke, kita kan udah melakukan praktikum yang pertama. Jadi nanti kita akan melakukan praktikum yang kedua di jam 5. See you. Hai, di sini aku baru aja bangun tidur, kelihatan banget muka bantalnya ya. Halo. Oke, sekarang aku udah bangun pagi, bangun seperti jam biasanya. Sekarang udah pukul 5.16. Oke, jadi di sini biar nggak perlu lama-lama, aku langsung aja ukur suhu tubuh aku ya. Nah, udah bunyi teman-teman. Bentar, aku ambil dulu. Oke, di sini aku dapat 35,7 derajat Celcius. Ya. Oke, biasanya suhu tubuh pada jam segini itu mulai sedikit meningkat teman-teman dibanding di dini hari. Hal ini karena tubuh mulai aktif kembali, hormon mulai bekerja, metabolisme meningkat, dan tubuh mulai bersiap untuk beraktivitas. Walaupun naik teman-teman, tapi masih belum setinggi nanti karena kita belum banyak bergerak. Oke, setelah ini aku bakalan ngukur suhu tubuh setelah mandi. Jadi teman-teman tungguin ya. Dadah.
Sebelum mandi, kebiasaan aku suka kertek-kertekin badan ya teman-teman. Gak lupa juga kita harus bersihin kamar kita sendiri ya. Jangan sampai kita tinggalin kamar kita dalam keadaan berantakan, oke? Halo teman-teman, pasti pada nungguin ya. Di sini aku posisinya udah mandi, jadi nggak perlu lama-lama, langsung aja kita ukur suhu tubuh. Nah, udah bunyi. Di sini 35,1 derajat Celcius. Oke, di termometer ini kan di sini kok 32 ya. Tapi di sini tuh kelihatannya 35,1 derajat Celcius, teman-teman. Oh ya, FYI, aku mandi pakai air biasa atau air dingin ya. Jadi kalau mandi pakai air dingin itu biasanya suhu tubuh bisa lebih sedikit turun. Kenapa? Karena tubuh kehilangan panas ke lingkungan melalui mekanisme seperti yang udah aku jelasin, radiasi, konduksi, dan konveksi. Jadi suhu tubuh itu bisa berubah tergantung interaksi dengan lingkungan sekitar. Kayak gitu. Oke, selanjutnya kita akan mengukur suhu tubuh dengan melakukan aktivitas olahraga yakni jogging. Setelah itu jalan santai selama 15 menit. Jadi tunggu. Dadah. Hai, di sini aku baru aja pulang dari jogging dan juga setelah itu jalan santai 15 menit. Oke, nggak perlu lama-lama, langsung aja kita ukur suhu tubuhnya ya. Kita nyalain dulu. Nah, udah bunyi. Suhunya 35,9 derajat Celcius ya, teman-teman. Kenapa sih kok bisa signifikan ya, naiknya lumayan kan? Itu karena saat olahraga otot kita itu bekerja lebih aktif sehingga menghasilkan panas dari proses metabolisme, teman-teman. Tubuh kita seperti mesin sedang bekerja keras, jadi otomatis akan menghasilkan panas, makanya kita juga akan berkeringat nih ya. Itu caranya tubuh untuk menurunkan suhu dari penguapan, teman-teman, kayak gitu. Jadi setelah ini kita akan praktik mengukur suhu kita akan praktik mengukur suhu waktu kuliah jam 12-an. See you. Halo, di sini aku udah ada di kampus dan di jam 12 pas. Oke, nggak berlama-lama, langsung aja kita ukur ya, teman-teman.
Oke, di sini aku dapatnya 35,6 derajat Celcius ya. Halo, aku di sini posisinya barusan pulang dari ngampus dan langsung mandi biar gak telat di pengujian. Mandi pakai air hangat di sore hari, jadi nggak perlu lama-lama. Aku juga udah mandi pakai air hangat, langsung kita ukur aja. Nah, udah bunyi teman-teman. Di sini terlihat 35,9 derajat Celcius. Teman-teman tahu nggak sih, air hangat itu bisa membuat pembuluh darah melebar teman-teman, sehingga panas dari dalam tubuh itu lebih mudah keluar ke permukaan. Kadang suhu itu terasa hangat di kulit, tapi sebenarnya tubuh itu sedang mencoba untuk menyeimbangkan suhu teman-teman. Jadi pengukuran itu bisa sedikit berubah tergantung respon tubuh masing-masing orang tersebut teman-teman. Ya, ini 35,9 derajat Celcius. Oke, nanti buat percobaan terakhir kita bakalan ketemu waktu aku mau tidur. See you. Halo. Di sini posisinya aku udah cuci muka dan juga udah skincarean. Oke, nggak perlu lama-lama, langsung aja kita ukur ya teman-teman. Ini termometernya udah aku siapin. Nah, udah bunyi. Bentar ya, aku ambil. Di sini menunjukkan 35,6 derajat Celcius. Biasanya teman-teman, suhu tubuh di malam hari itu cenderung lebih tinggi dibanding pagi hari, tapi mulai akan menurun menjelang tidur. Ini karena tubuh mulai kembali ke fase istirahat. Nanti saat masuk ke dini hari lagi, suhu tubuh akan turun kembali seperti siklus sebelumnya. Kayak gitu teman-teman. Dari semua pengukuran hari ini, kita bisa lihat kan bahwa suhu tubuh itu tidak tetap, tapi berubah-ubah sepanjang hari. Kali ini dipengaruhi oleh ritme sirkadian, aktivitas fisik, lingkungan, dan juga proses metabolisme teman-teman. Jadi, kalau teman-teman mengukur suhu tubuh di waktu yang berbeda, hasilnya juga pasti akan berbeda, dan itu normal ya. Jadi, kesimpulannya, tubuh kita itu punya sistem yang sangat canggih untuk mengatur suhu secara otomatis sepanjang hari ya. Jadi, jangan pernah bingung lagi, oke? Semoga vlog pada praktikum ini bisa membantu kita untuk saling memahami perubahan suhu tubuh itu wajar dan ada penjelasannya. Sekian dari saya, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.